Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti dalam Bincang Hebat. Saat ini saya sudah bersama sosok Kapolsek muda, Kapolsek Kelapa Nunggal yang menekuni dunia entrepreneur di era pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa, apa kabar? Baik. Saya manggilnya Mas atau Bapak nih? Pak Kapolsek ya? Saya kalau dipanggil Mas tapi lebih muda gitu. Izin Pak Kapolsek ya. Iya. Walaupun saya panggil Mbak ya. Boleh. Siap. Walaupun siap. usia mungkin kita terpaut jauh ya, Iya, tapi iya. saya tetap Usia menghargai. hanyalah angka. Oh. Baik. Pak Kapolsek, ini Ya. kan pandemi COVID-19 nih ya. Saya salut loh, sebelumnya apresiasi Siap. kepada Kapolsek sudah mau hadir nih ke Siap. Bincang Hebat saat ini ya. Ya. Kalau bicara nih pandemi COVID-19 nggak tahu kapan berakhir ya. Yes. Semoga cepat berakhir. Mm-mm. Akan tetapi yang menggelitik pertanyaan saya, ini Kapolsek, ini polisi, masih muda, selain tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani, Ya. ini kok saya pantau, Iya. ini punya bisnis begitu, Iya, betul. sebagai entrepreneur. Yes. Saya mau tahu nih, alasannya dulu, kenapa sih kok Kapolsek mau terjun ke dunia entrepreneur? Sebenarnya banyak alasannya ya. Mungkin ada beberapa poin penting yang menjadi hal utama adalah yang pertama saya ingin mengeksplor diri ya. Karena memang bagi saya berusaha atau berwirausaha itu bagi saya adalah refreshing. Oke. Di saat kita sudah jenuh dengan mungkin pekerjaan kantor yang dengan membahas hal ini itu dan lain-lain yang terkait kantor, nah di wirausaha ini saya mencoba untuk refreshing, bertemu dengan orang-orang baru, ilmu-ilmu baru sehingga bisa recharge kembali diri saya. Kemudian yang kedua juga saya memiliki semangat dan niat dengan apa yang saya kerjakan ini, usaha ataupun wirausaha yang saya geluti sekarang, saya bisa membantu orang. Membantu dalam tanda kutip adalah ya mempekerjakan orang, memberikan lowongan kerja, kemudian juga mudah-mudahan membantu hidupnya, membantu keluarganya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin dua hal penting ya. Mungkin banyak alasan-alasan lain kenapa saya mencoba untuk terjun di luar di luar kebiasaan lah ibaratnya ya, boleh dibilang out of the box gitu ya. Dan ya masih dalam batas, artinya sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anggota kepolisian, itu kan juga sudah diatur tata cara dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah tugas pokok saya sebagai anggota polisi itu tidak terganggu kan gitu. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu tetap harus saya tunaikan sebagai tugas utama gitu. Oke, jadi memang bisa membedakan ini tugas utama dan ini sampingannya sebagai entrepreneur. Kalau boleh tahu nih Pak Kapolsek, jenis usahanya apa sih? Bisnisnya apa? Ada beberapa jenis ya, seperti kita buka fried chicken ya, fried chicken ala-ala gitu, namanya Chicken Wish, itu kita ada. Kemudian kita juga ada coffee shop, kemudian juga kita jual sepatu ya, bikin sepatu-sepatu taktikal yang dipakai oleh anggota kepolisian, TNI, Polri maupun anggota-anggota instansi lain. Kemudian juga yang terbaru adalah saya sudah menciptakan sebuah produk pengganti gula, itu terbuat dari tanaman stevia. Itu sudah kita patenkan, kemudian juga sudah berizin ya BPOM dan halal MUI dan sebagainya, itu sebagai alternatif dari konsumsi gula. Karena memang kan kita tahu sendiri bahwa gula itu bisa mengakibatkan diabetes, namun tanaman stevia ini berdasarkan jurnal penelitian itu dia 0 kalori dan aman untuk dikonsumsi. Jadi ya bagi penderita diabetes pun aman, apalagi bagi kita yang masih sehat untuk mencegah. Nah, itu beberapa kiranya pekerjaan atau usaha ya boleh dibilang yang sedang saya geluti. Dan perlu digarisbawahi adalah saya tidak bekerja sendiri, tapi saya memiliki teman-teman, partner, kawan yang kita saling membackup, saling mengisi sehingga semuanya bisa berjalan gitu. Oke, jadi punya beberapa jenis bidang usaha ya. Ada kafe tadi, fried chicken, ada gula stevia. Terus mungkin nanti akan nambah lagi nggak nih? Ya jenis-jenisnya. Pengen sih, cuman saya mungkin nanti lihat situasi juga karena kan kapasitas atau kemampuan manusia untuk menghandle sebuah
pekerjaan itu kan juga ada batasnya ya. Takutnya Oke. kalau misalnya terlalu banyak, nanti malah tidak fokus, malah amburadul gitu. Jadi yang sudah ada ini difokuskan dulu. Kalau misalnya memang nanti sudah autopilot, sudah bisa berjalan dengan sistematis dan lain sebagainya, mungkin ada kalanya nanti akan mencoba untuk create something new kan gitu. Oke, sudah berapa lama ini digeluti bisnisnya ini? Kalau saya dibilang berbisnis dalam hal ini saya mungkin bisa nyebut berdagang ya, Oh jual oke, beli ya. berniaga gitu ya. Berdagang ya karena Oke, iya, iya. konsep bisnis saya adalah jual beli yang Oke. paling simpel ya. Kita beli atau bikin produk kita jual kan gitu. Oke. Jadi memang sudah saya kerjakan semenjak saya menjadi polisi. Oke. Pada saat itu memang diawali ya masih kecil-kecilan, kita jual beli motor, jual beli mobil, kemudian mungkin ada jual beli rumah juga, tapi ya sambil berjalan karena memang kan kita tidak mempunyai waktu yang sebebas memang yang pengusaha gitu kan. Kita kan juga ada kewajiban utama seperti saya sampaikan tadi. Jadi ya dimulai dari situ, kemudian bertemu orang baru, ngobrol lagi ini itu dan lain-lain sambil ngumpulin modal dan lain sebagainya ya. Semuanya bertahap lah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung jeder, tapi memang sudah saya mulai dari sejak saya pertama lulus jadi polisi. Jadi sudah lebih dari 10 tahun begitu ya? Kurang lebih ya 2010 soalnya saya jadi Oke. polisi. Ya, jadi sudah hampir lah ya. Hampir. Atau lebih, hampir 10 Iya, tahun. sudah Lebih 10 tahun ya? malahan. Iya. Oke, 2010 ya. Atau dari sebelumnya sudah memang merintis begitu ya? Yes. Kok sudah masuk jadi kepolisian dan sekarang Kapolsek lagi? Ya. Apa menariknya? Apakah memang mohon maaf nih honor di kepolisian kurang gitu sampai mau berbisnis? Nah gini, kalau kita berbicara masalah honor atau gaji, saya sudah merasa sangat cukup sekali dengan yang diberikan oleh negara. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bisnis ini tidak sekedar saya hanya mencari uang. Oke. Tapi poin pentingnya adalah yang pertama tadi, saya bisa memberdayakan orang, memberikan lowongan pekerjaan sehingga mereka mungkin bisa belajar, mendapatkan rezeki dari pekerjaan tersebut, dan lama-kelamaan mungkin terinspirasi untuk melakukan hal yang sama kan tidak ada masalah. Kemudian juga ini juga tidak terlepas dari tugas saya sebagai polisi. Artinya apa? Mungkin yang ada di dalam benak masyarakat, polisi itu kan hanya sekedar nangkap maling, ya kan, kemudian nangkap penjahat, ini, itu, dan lain-lain. Tapi jika kita tarik mundur ke belakang lagi, sebenarnya apa yang saya kerjakan ini juga bagian dari tugas polisi. Contoh kecil adalah ketika saya berhasil mempekerjakan si A, ya itu kan artinya kita memberikan lowongan pekerjaan sehingga dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya harapannya adalah jika kebutuhan hidupnya terpenuhi, dia tidak akan berpikir ke hal-hal yang negatif. Oke. Karena kan kita tahu sendiri bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan kita, ada sekian persen itu memang karena terdesak oleh faktor kebutuhan ekonomi. Nah itu kan memang merupakan PR kita bersama ya. PR bersama artinya pemerintah daerah, kemudian kepolisian, semualah. Pengusaha, ini, itu, dan lain-lain, semua itu PR kita bersama untuk bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru dengan harapan orang-orang yang tadinya kesusahan untuk mendapatkan kehidupan yang baik atau yang layak, yang untuk makan sehari 3 kali dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan dengan begitu dia bisa terpenuhi. Oke. Memang tidak bisa semuanya se-Indonesia, tapi paling enggak langkah kecil ini mudah-mudahan amin bisa menjadi lebih besar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terbantu. Dan ini jelas memotivasi begitu bagi kader-kader Polri yang lain juga ya. Harapannya atau demikian. Masyarakat umum pastinya ya bisa membantu. Ada berapa sih yang dipekerjakan menjadi karyawan atau stafnya begitu? Contoh kita di fried chicken aja 15 outlet, rata-rata satu outlet misalnya 20 orang itu sudah 300 orang. Kemudian di sepatu itu ada kurang lebih 30 orang. Kemudian yang baru saya ciptakan produk ini memang baru berjalan, itu kita di kantor mungkin cuma 5-10, tapi nanti saya akan membuka kemitraan. Artinya membuka reseller, ada dropshipper, ada distributor. Nah, ini kan juga menjadi lapangan pekerjaan baru di era saat ini. Banyak sekali kita lihat teman-teman kita, pemuda-pemuda yang
menjadi dropshipper, menjadi reseller, itu menurut saya hal yang baik dan hal yang lumrah. Nah, itu direkrutnya mereka tadi Priciken ada sampai 20 karyawan gitu. Apakah Iya, per mereka outlet ya. korban PHK mungkin atau karena kehilangan usahanya di saat pandemi COVID-19 terus di-hire untuk bergabung? Oke. Jadi memang mixing ya, campuran. Jadi memang kita sistemnya ya open recruitment-nya ya kita terbuka, kita juga pasti menyaring orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas di sana. Ada memang yang beberapa yang mungkin habis di PHK di suatu tempat, tapi memang ada juga yang fresh graduate segala macam, ya itu mixing ya. Oke. Jadi di tempat saya yang lain juga ya di beberapa unit ini mixing. Jadi ada yang memang fresh graduate, ada yang memang dia setelah bekerja di A, B, C dan lain-lain, mungkin karena situasi. Ada salah satu, saya boleh bilang teman ya, itu saya ajak dia untuk develop produk. Jadi tadinya dia adalah chef di sebuah restoran terkenal di Jakarta ya, bintang 5. Tapi karena situasi pandemik dia kena pengurangan pegawai, akhirnya dia tersingkir ya dalam tanda kutip. Kemudian saya tanya, lu lagi ngapain sekarang nih, gini, mau nggak kita, lu develop ini deh, gini. Saya kasih task, saya kasih tugas, develop sebuah produk, sebuah minuman. Nah ini kita juga mau launching. Oh seperti itu. Iya, Oke, jadi oke. itu sebenarnya apa ya, ngalir. Mengalir ya. Ketika kita melihat sebuah potensi dan lain-lain dan sambil memberdayakan, ya kenapa tidak? Tapi intinya membuka peluang, Yes. tapi tidak melupakan sesuai dengan kapabilitas ya, Ya, kemampuan dari si pekerja itu. betul. Dengan iya tujuan dong. juga untuk membantu ya roda perekonomian Ya. yang saat sekarang ini mungkin agak sedikit terganggu begitu ya, Yes. karena yes. adanya pandemi COVID-19. Iya. Pak Kapolsek, kalau boleh tahu nih bocorannya, itu kan banyak nih jenis usahanya, ada kafe, ada Priciken, ada gula stevia, berapa ratus juta sih income-nya? Pasti Kalau lumayan. income ya memang boleh dibilang lumayan ya. Itu kita bisa puluhan hingga ratusan juta ya. Wow, jadi lebih besar income dari entrepreneur daripada tugas sebagai kepolisian begitu? Ya kalau misalnya di rata-rata memang boleh dibilang ya lebih besar daripada bisnis itu, lebih besar di bisnis ya. Tapi yang perlu dicatat adalah saya tidak sendirian gitu. Jadi ada partner-partner saya yang lain yang ya kita bagi rata lah, ibaratnya kan seperti itu. Itu kan omset kotor ya, tapi nanti kan dibagi ya. Saya kembali lagi, saya jadi tidak hanya melihat dari dalam tanda kutip cuan ya, nggak ngelihat cuannya doang, tapi saya lebih kepada, harapan saya adalah lebih kepada bagaimana saya ini bisa bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak ya gitu kan, ya. Ya sekarang mungkin skala kecil, tapi cita-cita saya pengen punya karyawan atau punya partner rekan kerja sampai ribuan orang, itu cita-cita saya gitu. Jadi sebagai seorang polisi kan sah-sah saja gitu loh. Kenapa tidak? Dan itu juga memang salah satu bagian dari tugas kita, preventif kan gitu. Iya, mencegah preventifnya orang ya, supaya tidak terjerumus karena keadaan kan gitu. Oke. Pemirsa, jadi ini adalah salah satu sosok inspiratif dari sosok Kapolsek yang masih berjiwa muda, dan ternyata di saat usianya yang masih muda sudah bisa menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita yang memang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dari beberapa jenis usahanya yang saat ini digeluti, maju pesat, bak bunga yang sedang merekah terus merekah, dan itu akan mendatangkan kumbang-kumbang yang akan datang kepada bunga tersebut. Nah, tentunya harapannya dari segala peluang yang diciptakan dari jenis usahanya ini akan terus menarik tenaga kerja berikutnya hingga membantu menciptakan dan juga mempekerjakan pekerjaan, membantu roda perekonomian pemerintah. Jadi tugas sebagai abdi negara, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Pak Kapolsek mengatakan ini sebagai salah satu tugas preventif yang dilaksanakan, diaplikasikan untuk membantu roda pemerintahan. Pemirsa, apakah inspirasi dan juga jenis usaha yang dilakukan oleh sosok Kapolsek yang muda dan yang satu ini mengganggu kinerjanya atau tidak sebagai abdi negara,
sosok Kapolsek yang memang harus memanage beberapa jenis usahanya. Pak Kapolsek, ini pasti ada pertanyaan nih dari Ya. masyarakat. Yakin seorang Kapolsek terjun ke dunia entrepreneur, apa bisa bagi waktu? Ganggu kerjaan utamanya nggak nih? Bagaimana? Mungkin bisa Iya, iya. dijawab nggak nih? Oke, ini pertanyaan penting dan perlu saya jawab dan saya tegaskan di sini adalah tidak mengganggu. Ya alhamdulillah saya sudah 1 tahun kurang lebih menjadi Kapolsek, wilayah aman, kemudian tidak ada, ibaratnya tidak ada komplain, semuanya berjalan lancar, ya kan. Kemudian juga masyarakat juga masih, kita juga masih menjalankan perintah-perintah dari pimpinan dalam hal ini pemerintah seperti vaksinasi, kemudian kita juga preventif untuk penyekatan, kemudian juga PPKM, ya itu level-level dan lain sebagainya itu juga tetap kita lakukan. Kenapa saya bilang tidak mengganggu? Mungkin kalau misalnya memperhatikan apa yang saya sampaikan dari tadi, bahwa semua kerjaan yang saya geluti atau usaha yang saya geluti, saya tidak sendiri. Artinya saya di masing-masing unit tersebut saya memiliki partner yang tepat, partner yang bisa dipercaya, partner yang solid, yang kita saling membackup, saling membantu, sehingga ya tidak perlu saya harus berada di tempat tersebut 24 jam ataupun setiap saat dan lain sebagainya. Apalagi sekarang zaman sudah sangat canggih. Ya semua orang sudah menggunakan smartphone gitu ya. Jangan yang smart itu jangan phone-nya doang gitu. Orangnya juga harus smart. Kita harus bisa memanfaatkan, karena kan ini tools atau alat yang digunakan untuk membantu kita. Ya kita manfaatkan dengan tujuan itu sebaik-baiknya. Jangan malah melenceng sedikit ya, jangan menggunakan smartphone untuk menghujat orang, untuk ini, untuk itu yang negatif-negatif. Gunakan untuk yang positif, cari ilmu, mengerjakan sampingan bisnis dan lain sebagainya gitu. Oke, nah ini kan tadi kalau memang ternyata untuk menjalankan semua jenis usahanya untuk entrepreneur ini, Pak Kapolsek ini tadi mengatakan ada tim-timnya, tim yang solid, tim yang kompak, tim yang saling toleransi begitu ya. Jadi ketika mau sukses berarti kita membutuhkan satu teamwork yang bisa dipercaya, yang handal dan mau saling melengkapi begitu ya. Betul sekali. Apakah tanpa teamwork yang handal berarti jangan berharap gitu untuk sukses? Saya rasa sih susah ya. Mungkin ada 1-2 orang, tapi sangat susah sekali ya, karena memang manusia ini kan sejatinya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kan kita saling berinteraksi, saling membantu dan lain sebagainya. Jadi di situ saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya kita saling tolong-menolong, apapun itu dalam hal kebaikan ya. Jadi kalau misalnya mau individual, mungkin bisa-bisa saja, tapi mungkin dia tidak akan bisa, mungkin susah untuk membesar atau perlu waktu yang cukup lama. Tapi ini kan cuma kemungkinan, ada juga yang mungkin yang berhasil dan lain sebagainya, mungkin saya tidak tahu ya. Ambil contoh, kita lihat pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, ya kan, dia pada saat mau mendirikan Facebook, dia menawari ke 10 orang, kalau tidak salah yang datang hanya 3 orang. Nah, 3 orang ini yang sekarang menjadi bilioner kan ibaratnya. Tapi tetap saja dia tidak sendiri, tapi ada 2-3 orang teman yang membantu dia, karena memang ketika kita bekerja bersama-sama itu kita bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya untuk membantu, kekurangannya untuk dibantu kan begitu. Jadi saran saya boleh untuk merintisnya sendiri dulu, tapi kalau ingin menjadi lebih besar cari orang lain untuk bekerja sama. Nah Pak Kapolsek, ada nggak sih syarat khusus nih yang bisa menjadi partner atau bisa bekerja sama menjadi teamworknya Pak Kapolsek itu yang seperti apa? Karyawan yang seperti apa idealnya? Partner seperti apa idealnya? Kalau saya sih yang penting adalah paling pertama adalah integritas ya, kejujuran. Karena itu adalah modal dasar untuk kita bisa bekerja sama. Ya tanpa kejujuran ya nothing lah ibaratnya gitu. Mau kamu sepintar apapun tapi kalau tidak jujur, saya rasa dia tidak akan berhasil. Berhasil pun juga tidak akan lama kan gitu. Itu pendapat saya ya. Jadi memang harus punya integritas, kejujuran, kemudian juga disiplin, semangat. Kalau misalnya masalah pengetahuan, kepintaran itu menurut saya itu bisa dipelajari. Kita bisa saling sharing, saya bisa mengajari, mungkin ada ilmu-ilmu baru dari yang lain, kita bisa sambil belajar bersama. Tapi kalau masalah kejujuran itu udah
apa ya, boleh dibilang udah watak gitu. Harga kan mati gitu. begitu. Iya, kalau wataknya udah jelek bisa dirubah, namun agak susah tuh Susah gitu. begitu ya. Iya, jadi memang paling penting sih Itu itu. hal penting ya. Iya. Nah ini Pak Kapolsek di lingkungan jajaran atau di tempat Pak Kapolsek nih, Kapolsek di Kelapa Nunggal itu ya, Ya. di Kelapa Nunggal itu apakah sudah ditularkan jiwa-jiwa entrepreneur atau menumbuhkan entrepreneur di lingkungan polsek tersebut dari masyarakat? Ke Ada nggak masyarakat mungkin atau ke Ke anggotanya? masyarakat mungkin buat pelatihan khusus ke masyarakat. Oh ya, jadi sudah kita laksanakan. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu pabrik semen besar ya. Pabrik semen apa namanya, SBI, Solusi Bangun Indonesia, atau semen apa ya, semen Cibinong atau semen Bogor gitu. Itu memang cukup besar dan salah satu BUMN ya. Kita bersama dengan mereka itu membina UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal. Jadi memang ada beberapa UMKM yang sudah dinaungi oleh PT tersebut, dibantu dan lain sebagainya. Nah, saya karena kemampuan saya, skill saya lebih bagus di bagian marketing dan branding. Nah, saya masuk ke sana untuk membantu dia mempelajari tentang sosial media, mempelajari tentang cara branding, kemudian marketing, kemudian cara packing produk dan lain sebagainya, sehingga itu bisa diterima ke end user dengan baik kan gitu. Jadi tidak cuman kalau mau jualan nggak cuman di Kelapa Nunggal doang, kalau bisa Kabupaten Bogor ya, kalau bisa se-Indonesia kan gitu. Sekarang kan udah ada smartphone gitu. Oke, jadi intinya pemirsa bahwa Pak Kapolsek Kelapa Nunggal ini menularkan jiwa atau bakat entrepreneur kepada wilayah di mana beliau bertugas saat ini sebagai abdi negara. Jadi masyarakat nggak perlu sungkan-sungkan, mungkin juga ingin berpartner atau ingin diskusi mengenai bagaimana mengembangkan bisnis tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama, bagaimana juga menciptakan peluang kerja untuk bisa memberdayakan masyarakat. Nah, itu penting sekali. Mungkin di sesi perbincangan kita ini di akhirnya di akhir acara ada closing statement, himbauan agar masyarakat yang mau bergabung atau yang mau berusaha, mempunyai usaha, terjun ke dunia entrepreneur. Ada tuh yang punya rasa takut, gagal, aduh nggak bisa nih. Itu mungkin punya tips atau himbauan begitu. Ada beberapa tips ya, mungkin ya ini harusnya saya memberikan tips kan tentang keamanan, patuh hukum dan lain-lainnya, tapi karena kita memang pokok bahasanya adalah tentang wirausaha, yang paling penting adalah kita jangan takut untuk mencoba. Kita sering mendengar dream big, start small. Artinya apa? Itu penting banget. Kita boleh bermimpi sangat besar, tapi start small. Kita mulai dari hal yang kecil. Jadi jangan kalau mau bisnis tuh, aduh gua nggak punya modal nih, aduh ini kecil-kecilan nih, apa segala macam. Nah itu hambatan paling utama. Jadi kalau mau bisnis nunggu modalnya gede atau komoditasnya besar dulu ya, lu kapan mau jalan? Ibaratnya kan gitu. Jadi mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu, nanti di situ kan akan ketemu masalah. Kita cari solusi, masalah, solusi. Nah di situ nanti kita akan semakin berkembang. Jangan salah, saya walaupun polisi saya juga udah pernah belangsak, pernah ketipu, pernah ini itu dan lain-lain, saya sudah pernah. Jadi jatuh bangun begitu ya? Jatuh bangun. Jadi saya anggap itu adalah karena saya tidak pernah kuliah di bidang wirausaha, saya anggap ya itu ongkos saya inilah kuliah begitu. Kuliah di bidang wirausaha gitu. Jadi tapi memang lebih baik apabila kita bisa mengambil pengalaman orang. Jadi memperkecil resiko kita untuk jatuh kan gitu. Tapi ya yang penting adalah mulai dulu. Jangan cuman konsep. Karena gini, sampel mudahnya adalah kita punya konsep di kepala kita. Cuman konsep 10 tahun. 10 tahun ke depan itu cuman konsep doang, konsep terus gitu kan. Dibandingkan dengan kita punya keinginan, kita mulai. Mulai kecil. 10 tahun ke depan kan sudah membuahkan hasil begitu. Pasti ada hasilnya lah, nggak mungkin yang nol banget gitu, nggak mungkin. Pasti paling nggak kita dapat pengalaman, dapat network, dapat ini banyak lah daripada kita cuma gua mau mulai halu konsep begitu konsep halu. Jadi jangan halu. Jadi
ya udah mulai aja gitu. Oke, jadi kata kuncinya pemirsa jangan pernah takut untuk memulai jika Ya. Anda ingin terjun ke dunia entrepreneur atau ingin membuka satu peluang usaha. Bahwa manusia diingat tidak bisa hidup sendirian, saling ketergantungan, akan tetapi tetap dengan apa yang diyakini, jika ada kemauan di situ pasti ada jalan. Yes. Baik, Pak Kapolsek, terima kasih sekali sudah hadir Ya, pada sama-sama, Bincang Mbak. Hebat Sahabat Polisi Mudah-mudahan Indonesia. bermanfaat ya. Sukses selalu. Siap. Semoga ini bisa menginspirasi Amin, untuk amin, amin. masyarakat Indonesia yang ingin terjun ke dunia wirausaha, Amin, entrepreneur amin, gitu amin, ya. amin. Baik, Pak Kapolsek, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu. Iya, makasih Mbak. Demikian pemirsa untuk Bincang Hebat Sahabat Polisi Indonesia untuk saat ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi masyarakat Indonesia. Saya Bena Rangkuti, sahabat Polisi Indonesia. Mohon pamit, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa.